Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Andini dengan NIM 4182 40008. Saya di sini akan mengerjakan tugas besar 1 pada mata kuliah pemrograman lanjut dengan dosen pengampu Ibu Kurnia Gusti Ayu MKom. Pada soal nomor 1 bagian A diminta untuk input berupa diksionari yang menyimpan data barang, yaitu nama, harga, dan diskon sesuai yang ada pada tabel berikut. Untuk codingannya sebagai berikut. Di sini, barang merupakan variabel yang bertipe diktionari atau kamus. Nah, diktionari atau di sini tulis barang menyimpan data dalam format key, dan value. Dalam hal ini, nama barang seperti sepatu Niko, baju Uniqlo, dan celana Levi's merupakan key. Masing-masing key memiliki value berupa diktionari lagi yang disebut nested diktionari yang berisi informasi harga dan diskon. Fungsi print adalah untuk mencetak atau menampilkan output. Nah, sementara sepatu Niko ini adalah teks biasa yang nantinya akan ditampilkan. Barang sepatu Niko ini mengakses isi diktionari barang pada key seperti harga dan diskon. Mengapa menggunakan nested diktionari? Supaya datanya bisa kompleks. Jadi satu barang itu bisa punya banyak atribut tanpa perlu membuat banyak list atau variabel terpisah. Nomor 1 bagian B adalah menghitung nilai jual setelah diskon untuk setiap barang. Diskon di sini. Untuk codingannya sebagai berikut.
Di sini barang adalah dictionary yang memuat key dan value seperti nomor 1 yang tadi. Key di sini adalah nama barang seperti sepatu Niko, baju Uniqlo, celana Levi's. Terdapat value yang merupakan harga asli barang tersebut dalam satuan rupiah, 150.000, 80.000, dan 200.000. Diskon di sini juga merupakan dictionary yang juga memuat key dan value. Key tetap nama barang dan value-nya adalah jumlah potongan harga untuk masing-masing barang. Print harga setelah diskon akan mencetak teks pada terminal dan juga memberi konteks supaya orang tahu bahwa setelah ini akan muncul daftar harga baru, yaitu harga setelah potongan diskon. Print sepatu Niko barang di sini akan mencetak hasil dari harga awal barang dikurangin harga diskon, yaitu 150.000 dikurangin 30.000 untuk sepatu Niko dengan hasil 120.000. Begitupun dengan baju Uniqlo dan celana Levi's. Kemudian untuk nomor 1 bagian C diminta untuk menghitung pajak 10% dari nilai jual setelah diskon. Kodingannya sebagai berikut. Di sini barang adalah dictionary yang memuat key dan value. Key di sini adalah nama barang seperti sepatu Niko, baju Uniqlo, dan celana Levi's. Terdapat value yang merupakan harga setelah potongan diskon dalam satuan rupiah. Ini pajak juga merupakan dictionary yang memuat key dan value. Key di sini tetap nama barang dan value-nya adalah persentase pajak untuk setiap barang, yaitu 0,1 atau 10%. Print harga setelah pajak akan mencetak teks pada layar sebagai pemberitahuan pajak yang dikenakan pada setiap barang. Nah, untuk print nih, print sepatu Niko barang, ambil contoh, akan mencetak hasil dari harga awal barang setelah diskon dikali dengan pajak 10% atau 0,1. Yang menjadi hasil akhirnya sebagai 12.000. Nah, 12.000 ini merupakan hasil akhir atau nilai jual setelah diskon, yang berarti pajak untuk sepatu Niko adalah 12.000. Begitupun dengan baju Uniqlo dan celana Levi's. Baju Uniqlo di sini pajaknya 7.200, sedangkan celana Levi's pajaknya 14.000. Lalu untuk nomor 1 yang bagian D, diminta untuk menghitung total harga jual setelah pajak dengan rumus total harga jual sama dengan nilai jual setelah diskon ditambah pajak. Untuk kodingannya sebagai berikut.
Barang setelah diskon adalah dictionary yang memuat key dan value. Setiap key adalah nama barang seperti sepatu, baju, dan celana. Terdapat value yang di sini merupakan harga setelah potongan diskon. 12.000, 120.000, 72.000, 140.000. Nah, barang setelah pajak itu juga dictionary yang memuat key dan value. Key-nya tetap nama barang di sini, dan value di sini merupakan harga atau nilai pajak setiap barang yang sudah dihitung tadi. Nah, barang setelah diskon dan barang setelah pajak dipisah agar bisa mengatur perubahan diskon atau pajak secara independen. Misal, kalau pajak mau berubah, cukup ubah dictionary pajak tanpa mengubah diskon. Print total harga jual setelah diskon dan pajak sebagai pencetak teks supaya hasil print lebih rapi, dan sebagai pemberitahuan total harga jual setelah diproses perhitungan dari harga setelah diskon dan pajak. Untuk misal print sepatu Niko seperti yang berada di sini akan mencetak hasil dari harga barang setelah diskon ditambah barang setelah pajak. Dalam contohnya sepatu Niko, berarti barang setelah diskonnya 20.000, barang setelah pajaknya 12.000. Menjadi hasil akhir atau total harga jual 132.000. Begitupun dengan baju Uniqlo dan celana lepis. Baju Uniqlo 72.000 ditambah 7.200. Hasilnya 79.200. Untuk celana lepis 140.000 ditambah 14.000. Hasilnya 154.000. 2. Berikan sebuah list tagihan yang berisi sejumlah nilai. Buatlah program untuk menghitung total seluruh nilai dalam list tersebut. Ini kita menggunakan perulangan while. Untuk codingannya sebagai berikut. List tagihan berisi 5 nilai yang mewakili sejumlah tagihan yang harus dijumlahkan atau ditambahkan. Setiap elemen dalam list tersebut bisa diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Sebelum dilakukan perhitungan, dibuat dulu 2 variabel, yaitu total tagihan dan I. Nah, total tagihan ini berfungsi untuk menyimpan hasil penjumlahan seluruh tagihan. Sedangkan ini berfungsi sebagai penghitung indeks untuk mengakses elemen dalam list satu persatu. While yang tagihan, berarti nilai I masih lebih kecil daripada panjang list tagihan, maka program akan terus melakukan perulangan. Dikarenakan panjang list tagihan ada 5 yang terdiri dari 5 angka, maka selama I bernilai kurang dari 5, perulangan akan terus berjalan. Total tagihan, program ini mengambil elemen pada posisi ke I dari list tagihan. Nilai tersebut kemudian ditambahkan ke total tagihan. Misalnya, pada saat I sama dengan 0, nah yang mana ini bernilai 100.000, sehingga total tagihan menjadi 100.000. Pada saat I sama dengan 1 dan yang mana ini 200.000, sehingga total tagihan menjadi 300.000 karena ditambahkan 100.000 ditambah 200.000 menjadi 300.000. Proses ini akan terus berlanjut hingga semua elemen dijumlahkan. Print total tagihan akan mencetak hasilnya setelah seluruh nilai dalam list yang ini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasilnya yaitu 150.000. Tercetak 150.000.